aku dapat melihat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika rombongan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, duduk di pinggir jalan seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dari akar katanya, nama Bartimeus memiliki arti sendiri. Kata Bar dalam bahasa Aram berarti anak, sedangkan Timeus adalah nama ayahnya. Bartimeus berarti anak dari Timeus, sebagaimana Bartolomeus anak dari Ptolemeus. Dalam ketiga Injil sinoptik, Lukas, Matius, dan Markus, hanya Bartimeus yang disembuhkan Yesus dan memiliki nama. Hanya anak Jairus yang disertakan nama dalam kisah Injil Markus. Jauh setelahnya diketahui bahwa ayah Bartimeus adalah seorang pengikut Yesus yang dikenal baik. Ketika mengetahui bahwa Yesus sedang melintas di Yeriko, Bartimeus sedang berada di pinggir jalan. Keadaan ini memperjelas bahwa Bartimeus adalah seorang pinggiran yang tidak memiliki status sosial yang baik sebagaimana orang pada umumnya. Orang-orang pinggiran pada masa Yesus yang dapat disebutkan di sini adalah orang sakit, orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Kepada mereka selalu disertakan anggapan bahwa berkat dan kasih Yahweh tidak selalu turun atas mereka. Mereka dijauhkan dari kalangan masyarakat, mereka tidak dianggap dalam masyarakat, dan mereka hidup sendiri. Demikian Bartimeus hidup sendiri. Oleh anggapan masyarakat umum, ia berjuang hidup sendiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Usaha untuk tiba pada sebuah penyelamatan dari Tuhan adalah sebuah usaha pribadi yang dilatari oleh berbagai penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan tersebut nyata melalui keberadaan Bartimeus di pinggir jalan. Oleh keberanian Bartimeus, ia kemudian menyapa Yesus dengan sapaan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sapaan ini keluar dari kedalaman hati seorang yang sedang membutuhkan jamahan kasih dan cinta Tuhan. Sebuah sapaan yang menyiratkan kerendahan hati dan kelemahan. Yesus mengetahui apa yang dibutuhkan Bartimeus. Yang dibutuhkannya adalah, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Oleh kuasanya, Yesus pun menyembuhkan Bartimeus. "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Jika menyadari berbagai situasi keterbatasan kita sebenarnya adalah Bartimeus pada masa sekarang ini. Di tengah situasi keterbatasan kita menyadari itu, namun lupa menyertakannya kepada Tuhan. Kita cenderung bersikap tinggi hati atau sombong dan kurang beriman, membutakan mata hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Terkadang kita menjadi Bartimeus pada tampilan luar, Bartimeus yang buta, yang miskin dan yang terpinggirkan. Namun pada tampilan dalam, kita masih menjadi pribadi yang tinggi hati, sombong dan tidak ingin belajar dari Tuhan yang rendah hati, dari Tuhan yang tetap ingin mengambil keadaan hamba. Terkadang kita menutup hati terhadap berbagai karya penyelamatan Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus sering menggunakan dua analogi ini untuk menggambarkan hati yang tertutup pada Tuhan dan kerelaannya untuk berbagi dengan sesama. Pertama, Paus memakai analogi kamar yang tertutup. Coba kita bayangkan, kamar kita masing-masing dalam keadaan tertutup, pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, dan tidak ada sirkulasi yang baik di dalam kamar itu. Jelas kamar kita akan lembab dan bau, apalagi ditambah dengan berbagai jenis barang yang ada di dalamnya, pakaian dan sebagainya. Untung pakaian itu bersih. Coba kalau pakaian itu kotor, bau, bekas olahraga dan sebagainya. Apakah kamar tersebut nyaman untuk ditinggali? Saya pikir tidak.
Kedua, dengan analogi air yang tergenang. Bukankah jika air dibiarkan tergenang terus-menerus akan menimbulkan bau busuk? Air bekas kita mencuci kita pada 5-10 menit pertama tidak akan terlalu bau. Tetapi jika dibiarkan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari akan menimbulkan bau yang busuk. Bukankah air yang tergenang itu akan menghidupi binatang-binatang kecil seperti nyamuk yang kemudian akan membahayakan manusia? Kamar tertutup dan genangan air digambarkan Paus Fransiskus persis sebagaimana situasi hati kita ketika kita menutupnya dari berbagai situasi dengan orang banyak dan tidak membiarkannya terbuka terhadap kasih Tuhan. Jika kenyataan ini terjadi pada kita, maka kita akan menjadi pribadi yang berbau busuk, kurus, dan berpenyakitan, yang pada akhirnya membuat kita bertumbuh dan mengalami kematian nurani. Sebab hati yang tertutup pada Tuhan dan sesama hanya akan menjadikan kita pribadi yang sibuk dan lebih asik dengan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, Bartimeus mengalami kebutaan secara fisik, namun tidak secara batin. Matanya tidak dapat melihat, namun hatinya dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan oleh karena kemauannya membuka mata hati untuk dijamah oleh kasih Tuhan. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk membuka hati. Dengan membuka hati, kita juga diajak untuk tidak menutup diri, tidak terpuruk dalam perkara-perkara sepele, tidak tersandra dalam perihal-perihal sendiri. Marilah bersama Bartimeus kita berseru, Tuhan, semoga aku dapat melihat. Semoga aku dapat melihat keterbatasan dan kekurangan diriku di hadapan kuasa-Mu, dan semoga aku dapat melihat kenyataan dunia dan sesama yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Amin.